Saya akan beri harap tenang. Saya akan membacakan namanya Sekitar Camp Pemuda, semacam warta berita. Ini disponsori oleh 3M dan panitia Komisi Pemuda. Sekarang saya mengajak kalian semua menutup mata sebentar. Kita membayangkan Jumat malam. Waduh, tiba camp. Ada yang dari kantor cepet seharian. Nggak bisa konsen gitu, ngetik juga, ngetik K jadi L. Pokoknya kebalik. Asik ntar malam camp. Semuanya siap-siap. Selama 4 hari 3 malam, para pemuda GPO bersama-sama menikmati retret mereka di Costa Sand Resort. Banyak pengalaman, ajaran, dan canda tawa yang telah dibagikan selama camp ini. Berikut adalah cuplikan-cuplikan dari retret pemuda. Session yang ada sungguh sangat membangun kerohanian para peserta. Mereka jadi lebih mengerti akan arti mengasihi Tuhan. Dan salah satu kata-kata favorit adalah remember me. Terkadang session yang dibawakan Pak Beni sungguh mengharukan. Terlihat para wanita musrek-musrek. Tidak kalah para pria juga. Tidak hanya karena teguran-teguran yang ada di dalam firman Tuhan yang disampaikan, tetapi juga karena cerita-cerita Pak Beni. Siapa yang tidak luluh hatinya mendengar seorang pria sambil menangis sambil makan nasi padang? Itu menginspirasikan kita. Mungkin kali ini ya, nanti kalau jadi istri, kalau suami mau pergi, ingat beli nasi padang. Saat itu kita sadar bahwa suami kita juga lagi nangis mengingat kita. Selama 4 hari ini juga pemuda-pemuda GPO bersama-sama bermain. Ternyata sungguh kreatif imajinasi pemuda-pemuda GPO. Bayangkan, di permainan win, lose, or draw, ada seorang peserta kita menggambar pohon palem, tapi mengharap grupnya untuk menebak pohon cemara. Sedihnya kelompok itu adalah kelompok saya sendiri. Dan nyangka panitia salah masuk orang. Permainan di pantai pun tidak kalah serunya. Kita dapat melihat bagaimana seksinya teman-teman kita ketika mereka jalan cepat. Ingat dong siapa? Juga Joshua yang kakinya panjang sekali, lebih panjang dari tali. Sambil berlomba untuk mengambil air di pantai. Belum lagi mereka-mereka yang kiasu. Mungkin bagi kalian yang tidak melihat, mereka ngambil air di teman-teman ya. Ambil air, bukan di pinggir, di tengah. Lupa kali mereka bukan pakai baju berenang. Mungkin kalian juga nggak tahu ada yang sampai mengorbankan sendal mereka, celana mereka basah, ada yang mungkin kena duri dan batu-batu, saya juga nggak tahu. Akhirnya grup U6 tentu tidak dapat melupakan pengalaman mereka yang begitu indah, di mana mereka ditonton oleh orang-orang sambil melakukan cheers mereka. Mungkin mereka tidak sadar, banyak orang yang bilang, kenapa tuh pada orang ya, sakit kali. Mungkin kalian juga ingat momen yang sangat menegangkan pada saat sang ketua camp Julianta ingin dibaptiskan. Sayangnya, karena dia ketua, jadi kadang nggak berani juga. Mungkin besok-besok. Akhirnya dia nggak sampai ke air. Tapi mungkin teman-teman mumpung hari terakhir masih ada kesempatan. Di camp pemuda ini, para peserta juga diberi kesempatan untuk menunjukkan talenta mereka. Ternyata bakat-bakat Hollywood ada di Komisi Pemuda GPO. Bener, kita nggak bohong. Bisa dilihat barusan. Yang lebih mengagetkan, ternyata ada binatang-binatang liar di antara para peserta. Siapa sangka ada buaya, paaya, ada singa. Begitu kreatif.
dan piala Oscar untuk nominasi pemeran utama wanita terbaik diraih oleh Melinda dalam perannya sebagai Mary. Prestasinya luar biasa, sampai-sampai Julianta deg-degan. Aduh teman-teman, seringkali ya orang-orang menyangka kalau pemuda-pemuda GPO itu tuh orangnya serius, bosen, dingin. Tapi di acara Talent Time ini kita melihat bahwa itu semua salah besar. Ternyata pemuda-pemuda GPO nggak kalah ngocol dengan si Miing. Camp pemuda kali ini jadi lebih istimewa dengan adanya barbecue di pantai, sambil menunggu jagung bakar yang tidak kunjung matang. Sampai sebagian orang frustasi, setengah matang juga digigit juga. Akhirnya para peserta dengan sedikit gimana ya, kecewa gitu, membuat live recording dengan menyanyikan non-stop hits. Kalau kalian mau beli ada musiknya di HMV. Sampai si pemusik-pemusik kewalahan. Pemuda GPO juga berkesempatan untuk mempelajari apa itu heel, apa itu tuh dalam bahasa as we walk to the left, as we walk to the right. Tapi banyak juga yang malu-malu. Mungkin abis pulang dari camp ini mereka ngelakuin sendiri di rumah kali ya. Camp pemuda kali ini sungguh berlimpah makanannya. Setelah diobservasi, ternyata para peserta makan setiap 3 jam sekali. Sampai-sampai ada satu peserta yang bilang, aduh gimana nih, setiap 3 jam perut ini udah kebiasaan mesti isi. Jadi para peserta sudah terprogram untuk mencari makanan setiap 3 jam. Apa jadinya perut ini kalau para peserta jika habis camp ini harus cari makanan 3 jam? Kantor-kantor di Singapura tutup kali ya. Pada malam kedua camp ini, ada seorang pria yang dengan keponya masuk ke WC cewek. Kita tidak tahu apa motivasi dari pria itu yang masuk ke WC cewek itu. Sudah pikunkah dia belaga bodoh atau sengaja? Kalau mau tahu, tanya sama yang bersangkutan. Di hari terakhir, camp pemuda, para peserta terlihat rapi dan manis. Karena mereka semua, tahu gak kenapa? Karena mereka semua memakai kaos camp yang disponsori oleh para panitia. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, ada orang-orang tertentu yang tidak memakai kaos tersebut. Siapakah mereka? Dan kira-kira kenapa ya mereka tidak memakai kaos camp? Kalian pasti tahu jawabannya. Terlalu banyak harta yang tersimpan dari akhirnya teman-teman, tidak terasa 4 hari berlalu. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menyenangkan, lucu, bikin sakit perut, bikin sakit leher. Seperti saya, suara juga udah hampir hilang, dan saya yakin teman-teman juga banyak yang hilang. Nanti abis ini kita ngomongnya pakai tangan aja ya. Udah gitu, tapi jangan lupa pasti ada juga saat-saat yang membuat kita bete. Bete itu tahu kan, nyebelin. Tapi biarlah kenangan-kenangan itu yang hanya kita ingat adalah kenangan manis. Terutama biarlah setelah camp ini kita tidak lupa bahwa kasih pada Tuhan pada kita sungguh luar biasa. Jangan sampai kita lupakan itu teman-teman. Sepanjang hidup kita, biarlah suara Pak Beni boleh berhenti, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kita bahwa sampai kapanpun Tuhan mengasihi kita. Seringkali kita kurang mengasihi Tuhan. Biarlah pulang dari camp ini, malam ini juga kita semua masing-masing merenung sendirian. Mungkin di tempat ini kita tidak sempat gitu untuk merenung. Begitu banyak teman-teman yang mungkin bisa mengganggu. Tapi biarlah malam ini kita di dalam
kesendirian kita yakin dan percaya kalau kita boleh sampai ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Panitia begitu banyak persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan berbulan-bulan. Kita tahu bahwa ini bukan suatu kebetulan. Kita mau merenung teman-teman malam ini. Biarlah kasih sayang Tuhan kita ingat sepanjang hidup kita. Dan biarlah pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya, Tuhan boleh berkata kepada kita, silakan masuk hambaku yang setia. Baiklah, sekian dan terima kasih seputar Camp Pemuda.